Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak apa-apa yang join sedikit. Ini saya rekam karena saya mendadak ada tamu, ya, ada tamu. Nanti akan saya sampaikan rekamannya, ya, untuk diupload bagi adik-adik yang nanti belum gabung, nggak apa-apa, nanti kan mendapatkan rekamannya, ya. Baik, terakhir kemarin sudah belum dicoba belum untuk merger, ya. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, ini saya rekam sampai kira-kira 30 menit ke depan, nanti mungkin bisa saya upload ya di YouTube, dan mudah-mudahan bisa segera Ya, Pak. pantau teman-teman ya. Baiklah, saya coba ini mungkin saya jelaskan, kalau kemarin mungkin belum penjelasan secara khusus, maka pada kesempatan ini mungkin saya akan menjelaskan mengenai mail merger, ya, mengenai mail merger. Untuk absensinya tetap ya sama ya, absensinya tetap. Ya, Pak. Alamatnya sama. Coba ini masih saya buka. Oke. Baiklah. Daftar hadir. Ya, daftar hadir. Saya buka dulu ya absensinya. Kelas 7. Ini kelas 7 kan? Oke. 2. Ada pertanyaan enggak kemarin dari materi yang kemarin, atau sudah pernah dicoba belum untuk mail merger ya, fungsi atau manfaat dari mail merger. Baiklah, ini sudah saya buka. Jadi mungkin perlu saya ulang lagi. Kamu tulis di grup ya. Kalau ada yang mau join silahkan join gitu ya. Ya, Pak. Sudah. Oke. Jadi mail merger itu fungsinya untuk membuat surat massal ya, tapi bentuknya tidak harus surat, tidak mesti surat ya. Bisa saja bentuknya misalkan raport, sertifikat gitu. Yang intinya bahwa untuk bikin mail merger itu ada pokok surat yang isinya sama ya, kemudian ada database yang isinya berbeda. Maksudnya gini, misalkan kalau kamu mau kasih surat ulang tahun, kemarin kan saya contohkan undangan ulang tahun ya. Undangan ulang tahun itu diberikan kepada teman-temanmu, isinya sama. Isinya apa? Undangan ulang tahun, kapan waktunya, kemudian tempatnya di mana dan jam berapa. Isinya itu sama. Siapa yang undang kan gitu. Itu kan sama isinya. Tetapi yang diundang orangnya beda-beda. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya akan memberikan variasi lain dari mail merger itu sendiri ya. Saya contohkan lagi ya, misalkan ini saya contohkan mungkin bukan undangan ulang tahun, tetapi
yang berbeda, ya, yaitu tentang ini, tentang undangan misalkan pernikahan bisa, atau mungkin tentang sertifikat bisa, ya. Saya contohkan sertifikat aja, ya. Nah, caranya begini, ya. Kita layout dulu, ya. Kertasnya apa? Kertasnya kita pilih atau kita tentukan, misalkan di sini kita tentukan A4, ya. Orientasinya apa? Landscape. Nah, terus kemudian kita ambilkan template, ya. Template dari sertifikat itu sendiri, ya. Coba kita cari template-nya di mana. Ya, template itu blanko. Blanko itu sertifikat kosong. Nah, itu namanya template. Nanti contoh template-nya bisa saya kirim, ya, sebagai apa? Contoh dari sertifikat itu sendiri, ya. Oke, ini saya contohkan saja. Ya, saya ambilkan template-nya, ya. Nah, template bisa kamu ambil di lokasi di mana sertifikat itu mau dibuat. Ya. Ini misalkan lokasinya saya taruh di di picture, ya. Caranya ngambil, ini kita masuk ke header footer. Header footer itu bisa masuk lewat view, kemudian di sini ada header footer, ya. Sorry. Masuk home atau masuk di insert, ya. Ini beda versi dari beda ini. Ya, kita masuk ke header footer atau ke layout, ya. Ini kebetulan yang saya pakai adalah Office 2019 kalau enggak 2016. Header footer, header and footer. Sepertinya di insert. Nah, ini ada di insert, kemudian di sini ada header, di sini ada footer. Bedanya apa? Kalau header itu letaknya di atas, head itu kan kepala. Kalau footer itu letaknya di bawah, catatan kaki atau di kaki gitu, ya. Ini pilih bebas salah satu. Saya pilih header aja nggak apa-apa. Kemudian setelah kita klik, kita masuk ke edit header. Sebenarnya di sini ada banyak pilihan, ya. Cuman saya lebih mudahnya saya masuk ke edit header agar bisa masuk ke header. Nah, ini sudah masuk ke header. Tandanya di sini ada tulisan header, kemudian ada garis putus-putus. Kemudian kita masuk ke insert untuk memasukkan blankonya. Picture, kemudian kita masuk this device atau insert picture biasanya. Kalau di komputer lain, kemudian saya masuk picture, ya. Apa harus masuk picture, Pak? Enggak, ya. Masuknya adalah di mana letak blanko itu disimpan. Kalau nyimpannya di flash disk, ya masuknya ke flash disk. Kalau nyimpannya ke picture, ya kita masukkan ke picture. Misalkan ini, ya. Kemudian kita insert. Nah, ini blankonya sudah jadi. Nah, karena saya tadi menggunakan ukuran kertas A4, maka ini pun juga saya buat ukuran A4. A4 itu lebarnya 29,7. Kalau koma nggak bisa diganti titik 7. Itu nanti, ya. Terus saya enter. Nah, ini sudah. Lah, Pak, kenapa nggak bisa pas? Ya kan? Ini kan nggak pas nih. Nah, ini mesti kamu masuk ke wrap tag. Nah, di wrap tag ini kamu pilih in front of tag. Artinya apa? Blanko ini kita taruh di atas tag. Nah, kalau sudah kita taruh di atas tag, ini bisa kita geser sehingga bisa pas seperti ini, gitu ya. Nah, ini bisa pas, bisa masuk. Nah, kalau sudah begini berarti untuk headernya sudah selesai. Kita masuk desain, ya. Di sini ada close header and footer. Nah, ini kita tutup. Nah, tampilannya jadi remeng-remeng. Nah, ini yang benar. Ya, tampilan seperti ini benar. Nah, kemudian untuk bikin sertifikatnya bagaimana? Nah, sebelum kita bikin sertifikat, kita tentukan dulu komponen atau bagian yang akan kita jadikan mail merger atau mail meet-nya itu. Ya, caranya kamu masuk mailing. Nah, di mailing ini kamu select recipient. Di sini ada type a new list. Ya, kamu klik. Nah, di tampilan tab new list ini ada banyak sekali gitu, ya. Ada banyak sekali item, ada banyak sekali contoh. Di sini ada title, ada first name, ada last name. Ini nanti nggak dipakai karena kita tidak membutuhkan ini. Yang kita butuhkan untuk sertifikat apa? Misalkan nomor sertifikat, ya kan? Terus kemudian nama penerima sertifikat.
Kalau mungkin itu lomba di sekolah, mungkin kelas berapa. Nah, itu bagian-bagian yang nantinya itu berbeda antara satu dengan yang lain, itu kita masukkan ke dalam informasi di atas ini. Nah, Pak, bagaimana dengan yang sudah ada? Ini bisa kita hapus. Caranya menghapus, kamu masuk custom column. Nah, di sini ada custom column. Ini kan ada zip kode macam-macam kan nggak kita pakai. Nah, ini kita hapus semua. Caranya hapus, kita klik delete. Delete itu huruf depannya D ya. Terus kemudian kita klik yes. Yes itu huruf depannya apa? Huruf depannya Y. Nah, kalau kita hapus yang lain, cukup kita tekan huruf D, delete. Terus kita tekan huruf Y, yes. Jadi D, Y. Untuk mempercepat kerja, ya kita tekan D, Y sampai dia habis. Nah, sudah habis. Kemudian di situ ada add. Add itu diisi apa? Add itu diisi bagian-bagian yang nanti kita isikan di dalam sertifikat yang bagian-bagian itu berbeda antara satu dengan yang lain, ya. Kita tekan huruf A karena add, misalkan nomor ya sertifikat. Nah, ini nggak boleh pisah. Ini harus nyambung. Titik pun kayaknya nggak bisa ya. Kita tulis no sertifikat ya, tanpa titik, tanpa spasi. Kita enter, kita oke. Nah, di situ muncul. Kita add lagi nama penerima. Nah, ini tidak kita pisah. Ya. Coba kita pisah, bisa enggak, Pak? Kita pisah ya, kita enter. Oh, bisa ternyata. Berarti dipisah bisa ya. Terus kita add lagi misalkan kelas. Nah, kita enter. Ya. Misalkan Pak, lombanya tidak hanya satu lomba, tetapi sertifikat itu lombanya beberapa. Nah, bisa dijadikan sertifikat itu misalkan lomba jenis lomba misalkan. Jenis lomba. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, enter. Pak, itu nanti ada kejuaraan loh Pak, 1 2 3 harapan 1 2 3 misalkan. Nah, ini bisa kita isikan misalkan add lagi juara. Terus kita enter. Nah, ini. Nah, ini jadi urutannya bebas ya. Kalau pengen juara itu di paling bawah ya di move down. Ya, kalau pengen nomor sertifikat diedit ya, bisa dipilih rename ya. Nomor sertifikat. Nah, enter. Nah, itu bisa. Di rename itu bisa. Nah, kalau sudah begini misalkan ini sudah cukup, kemudian kamu oke, ya kan? Nah, tinggal kita isikan nomor sertifikatnya 001. Nama penerima misalkan siapa namanya kira-kira? Nama penerima. Ayo. Kira-kira namanya siapa? Nama penerimanya. Siapa aja boleh, Pak. Siapa aja boleh. Coba nanti saya ambilkan dari nama-nama di teman-temanmu ya. Misalkan ini yang datang siapa namanya ini? Kelas berapa? Nama saya Zarafah. Zarafah. Ada Siti Sarah sama Abinaya. Siti Sarah Haminuddin. Nah, ini misalkan Siti Sarah. Itu juara 1. Nah, ya kan? Jenis lombanya apa? Misalkan itu ada lomba apa namanya? Kalau di sekolah biasanya lomba apa? Lomba apa? Di sekolahan biasanya ada nggak lomba? Misalkan lomba baris berbaris. Nah, itu kelompok ya kalau berbaris. Misalkan lomba MTQ. Nah, kelas ya kan? Kelas 7E ya kan? Nah, juara juara 1. Nah, terus kemudian sertifikat 002. Siapa lagi yang hadir ini? Siti Zara sudah. Terus satunya siapa? Abinaya sama Abinaya. saya. Abinaya 7H ya. Nah, misalkan sertifikat nomor 2. Ya, di sini ada Abinaya misalkan ya. Nah, terus lombanya bukan MTQ lagi, tapi apa misalkan yang lain. Ya. Bisa bebas gitu ya. Misalkan lomba Abinaya suka apa ini? Hobinya apa?
Misalkan lomba membuat cerpen, gitu ya, membuat cerpen. Jadi jenis lombanya dituliskan di tempat terpisah, ya. Abinaya kelas berapa? Abinaya kelas 7H. 7, Pak. 7H. Kalau yang Siti Zahra tadi kelas 7G ya. Ini buat contoh aja. Misalkan ini juga juara 1. Nah, terus 003 apa? Siti Satunya Sarah lagi. bukannya 7E atau apa? Siti Zahra 7E ya. Oke, 7E. Terus satunya lagi siapa namanya? Namanya yang terakhir? Saya Dewi Nur Azizah. Dewi Nur. Zarafah Dewi Nur 7E ya. Oke, ini contoh aja ya. Ini buat contoh gitu ya. Kita masukkan ke sini. Misalkan juara mewarnai ya. Mewarnai apa? Mewarnai hidup. Nah, misalkan gitu. 7E. Misalkan begini ya. 7E juara 1. Nah, kan lombanya ada 3 ini, Pak. Nah, ini MTQ saya panjangkan. Musabakah tilawatil Quran. Ya, ketika kita bikin mail merger itu sebenarnya kita membuat apa namanya 2 file. Satu file nanti ini alamat-alamat ini, ya, gitu ya. Satu file itu alamat-alamat. Nah, untuk nambahnya gimana Pak? Pakai tab. Nah, 004. Nah, misalkan di sini apalagi ya. Misalkan ini ta'awur aja ini ya. Terus kemudian lombanya sama, musabakah. Nah, kemudian kelasnya 7 HG misalkan. Ya, 7G kemudian ini juara 2. Nah, terus kemudian 005. Nah, siapa lagi nih misalkan Fardan Maulana. Nah, lombanya apa? Cerpen. Copy aja, copy paste bisa. Ya, misalkan 7 EF, F-nya belum. Nah, juara 2. Nah, jadi pada bagian-bagian tertentu ini bisa dibuat berbeda, gitu ya. Bisa dibikin berbeda. Juara 2. Ya, 006. Nah, misalkan lagi siapa itu Putri. Nah, lombanya apa? Mau warnai. Ya, misalkan 7-nya 7E, F lagi misalkan. Juara 2. Nah, ini bisa kita kelompok-kelompokkan seperti ini. Ya. Nah, nanti seterusnya hampir sama ya. Ini saya anggap juara 1, juara 2. Nah, kalau ini sudah selesai, jadi langkahnya tadi ya, select recipient, tab new list, kemudian muncul seperti ini. Kita custom kolom, kemudian kita buang semua, kemudian kita ganti sesuai dengan bagian-bagian yang mau kita masukkan. Kalau sudah kita input bagian-bagian itu kemudian kita oke. Nah, ketika di oke ini perintahnya diminta untuk nyimpen. Nah, diusahakan nyimpennya di tempat yang aman. Artinya di tempat di mana kita bisa mendeteksi ya. Misalkan ini data juara lomba ultah MTS. Nah, misalkan begini. Terus kita save, kita simpan. Nah, data-data tadi itu masuk ke sini. Ya, di mailing ini, di sini ada insert merger field. Nah, data-data tadi masuk ke sini. Ya, sudah masuk ke sini. Nah, sekarang kita coba ya, masuk home lagi, kemudian kita center, kita bikin tulisan. Tulisan apa, Pak? Tulisan untuk sertifikat. Nah, sertifikat biasanya tulisannya yang agak ini ya, agak ekstrim ya. Nah, misalkan tulisannya tulisannya Latin ya. Kita besarkan. Ini jaraknya ya, spasinya kita bikin spasi 1. Ininya remove ya. Biasakan ini di remove ya. Nah, sertifikat Pak, warnanya yang menyala gitu. Warna ini boleh ya. Sertifikat. Nah, kemudian ya kita bikin ukurannya 12.
Nah, nomor. Nah, untuk isinya biasanya tidak perlu Latin, nanti nggak bisa dibaca ya. Isinya bisa pakai isi yang biasa. Nah, ini kan masih Latin nih. Nah, ini kita bikin aja yang biasa, misalkan pakai yang model isi begini. Ya, atau mungkin pakai Rockwell. Nah, Rockwell. Nah, ini aja deh ya. Tapi kok ada garis bawahnya. Nah, garis bawahnya dicek. Oh, nggak ada itu. Fontnya dipakai apa? Hitam nggak apa-apa. Ya, oke, dari hitam. Cuma di sini ada garis bawah apa ini? Ya, coba kita cek ya. Kita print preview. Garis-garis bawahnya muncul nggak? Oh, nggak ada. Berarti tadi hanya tipuan mata, gitu ya. Nah, di sini bisa kita masukkan. Ya, nomornya kan beda-beda itu. Nah, kita masuk mailing lagi. Kemudian kita insert merge reveal. Kita klik nomor sertifikat. Ya, garis miring misalkan MTSN. Ya, misalkan MTSN garis bawah MN. Nah, MN itu Madiun. Sekarang bulan X ya 2020. Nah, udah. Nah, sertifikat diberikan kepada siapa? Nah, kepadanya ini bisa masuk ke mailing lagi. Ya, kan nama-namanya beda-beda itu, nama penerima. Nah, terus di sini ada setelah ini apa, Pak? Ada sebagai juara. Nah, sebagai apa? Sebagainya begini ya, kita taruh bawah juaranya. Sebagai juara, kita masukkan lagi di sini jenis lomba. Oh, juaranya di bawah ya. Nah, oh ya, kelasnya belum masuk. Misalkan setelah nama di sini kelas. Nah, kelas gini ya. Nah, sebagai juara ini. Ya, nah. Terus kemudian dalam lomba, nah lombanya juga kita masukkan jenis lomba di sini. Jadi tinggal kita klik-klik aja. Jenis lomba. Dalam jenis lomba ini, kok dalam lagi ya? Setelah dalam. Ini aja. Lomba ini dalam rangka ya, hari ulang tahun. Nah, MTSN Kota Madiun yang misalkan ke 41 misalkan. Nah, kan? Yang ke 41. Nah, ini udah jadi. Tinggal kita sesuaikan. Misalkan nama penerimanya ini dibuat hurufnya berbeda atau mungkin agak besar. Masuk home, kita besarkan. Nah, mungkin fontnya dibuat beda boleh. Kita bikin aja fontnya misalkan tadi hurufnya gede semua ya. Hurufnya yang agak beda, dibikin agak variasi. Nah, kelasnya tetap. Nah, untuk ngecek bagaimana? Ngeceknya cukup ini saya blok ya, saya bikin kontrol 5 jadi spasi 1,5. Ngeceknya kalau masuk mailing, di sini ada preview result. Nah, ini kamu klik. Nah, muncul dia. Saya ulang ya, preview result. Pak, yang ini kok 7E saja, nggak ada tulisan kelas, ya kan? Depannya di luar ini kita kasih tulisan ke kelas. Ya, cek lagi. Juara loh, Pak, juaranya kok 2 kali ya, berarti juara yang kedua. Ini kita hapus yang depan ini. Ya, yang kita pertahankan yang ini. Nah, misalkan ini Pak jelek fontnya, ya, ganti boleh. Ya, diganti model lain, misalkan ini ya. Kemudian juara. Nah, ini kelasnya dibuat miring, boleh. Namanya dibuat fontnya berbeda, boleh. Juaranya dibuat berbeda pula, kasih merah. Nah, ini juga merah. Nah, dalam jenis lombanya dibuat tebal, boleh. Nah, kasih merah. Nah, ini bisa. Ya, jadi cukup kita sesuaikan, kemudian kita preview result. Ya, jadi Siti Sarah, kemudian kelas ini sebagai juara ini dalam lomba ini dalam rangka dalam rangka hari ulang tahun MTS Kota Madiun yang ke-41. Nah, misalkan yang diselenggarakan di aula MT
MTSN Kota Madiun dari tanggal, misalkan begitu, dari tanggal 20 sampai 20 strip 22 Oktober 2020. Nah, ini sudah jadi. Ya kan? Nah, jadi. Nah, ini kalau saya di sini kan mailing, kemudian di sini ada preview result, terus di sini ada panah, ya. Ini ada panah satu, ini kalau saya geser ke kanan, nah ini sudah berubah, nomornya juga berubah, ya. Ini saya geser lagi, nah ini berubah. Lupa ini juaranya kok tetap juara satu ya, karena memang masih juara satu. Fontnya kita rubah ini coba biar agak beda, ya. Nah, gini. Masih juara satu, ya kan? Kembali lagi. Nah, setelah begini dia baru berubah juara dua. Lombanya juga berubah. Ini lombanya juga berubah, ininya juga berubah. Nah, ini ya. Nah, jadi sudah ada 6. Nah, untuk memudahkan, ini karena ini kamu lihat ini ya. Nanti kalau saya geser begini, jadinya begini tulisannya. Tapi kalau saya geser begini, jadinya begini. Kan nggak sama ini. Tulisan diselenggarakan di bawah, kalau begini tulisan selenggara di atas. Aulanya kepotong, kan jelek. Nah, ini bisa kamu enter dari sini. Nah, kalimatnya enak nanti, bisa nyambung. Nah, ini masih panjang pendek, dia nggak pengaruh. Ya kan? Nah, cukup kita cek dengan cara begini. Nah, ini selesai sudah. Ya, ini kalau menonaktifkan kita. Nah, ini sudah sertifikat dengan menggunakan fasilitas mail merger. Nah, yang bawah apa Pak? Biasanya yang bawah, ya kan? Nah, ini kita tetap kita center, kemudian masuk home, kita geser ke kanan. Ininya yang kita geser, ya. Batas kirinya ini kita geser, left indentnya kita geser. Gesernya pakai increase indent. Nah, ini kan ini tetap center loh ya. Nah, kita geser. Nah, di sini ditulis Madiun, ya kan? Tanggal 22 Oktober, ya kan? 22 Oktober 2020. Nah, di sini kepala MTS SN Kota Madiun. Nah, siapa kepalanya? Bapak siapa kepalanya? Enggak tahu. Atau saya ini ya, saya awur aja ya. Ini yang kemarin Pak Fuad. Nah, misalkan Pak Fuad MAG misalkan. Ini contoh aja loh ya. Ini contoh saja. Saya garis bawah Ctrl U. Nah, kan di sini harus ada NIP. Ya, NIP-nya kok di bawah Pak? Nanti bisa diatur. Ya, ini Ctrl U lagi. NIP. Nah, misalkan aja ini contoh. Nah, jadi sudah. Nah, ini bisa kita naikkan, ya. Nah, kita naikkan. Pak, ini kurang ke atas ya. Kita atur layoutnya, kita atur marginnya bisa. Margin atas kita kurangi, bikin 2. Nah, margin atas sudah naik sekarang. Ya, nah ini kita tebalkan. Nah, sudah jadi. Jadi, loh Pak, nanti nyetak ngeprintnya bagaimana? Ngeprintnya bisa langsung mailing. Ini kalau kamu hanya 1 lembar ya. Mailing, kemudian di sini ada finish and merger ya, and merge. Terus kemudian kamu edit individual dokumen. Nah, ini pilih aja rekornya itu all itu artinya semua. Tadi data kita ada 6, berarti 6 semua. Kita oke. Saya cancel dulu. Ini kita simpan dulu ya dokumen 1. Kita simpan, kita beri nama dengan nama. Misalkan nih, kita beri nama MTS. Nah, kita beri nama misalkan sertifikat HUT. Kita save. Nah, ini namanya sertifikat HUT. Terus balik lagi ke sini, kita edit individual dokumen, kita klik ini all, kita oke. Shred yang di atas sudah bukan lagi nama sertifikat. Nah, ini sudah ada 6. Malah 7, ya kan? Yang 7 nggak tahu punya siapa, kosong ya. Nah, kita cek sekarang. Nah, yang nomor 1 ya, nomor 1 namanya siapa? Ini Siti Sarah Aminuddin, juara 1.
Abinaya juara 1, Zarafah juara 1, ya kan? Khadijah juara 2. Nah, ya Fardan juara 2. Nah, ini sudah beda-beda. Ya. Jadi sudah jadi file tersendiri beda-beda. Tinggal nyetak atau tinggal ngeprint. Nah, ini filenya kita bikin berbeda. Ini kan level 1. Kita bikin aja misalkan sertifikat jadi. Nah, gitu yang tadi kan sertifikat HUT itu yang pertama. Yang untuk mail merger tadi. Nah, sekarang kalau udah jadi sertifikat jadi, ini filenya berbeda gitu ya. Nah, sudah deh jadi. Ya. Sudah jadi. Nah, begitu fungsi lain dari mail merger ya. Fungsi lain dari mail merger yaitu apa? Yaitu membuat apa itu sertifikat dengan data yang berbeda. Ya, dengan data yang berbeda. Oke. Baik, dari sini ada pertanyaan? Oh ya, absensinya sudah saya buka, silakan diklik absensinya. Bagi yang sudah. Nah, ini mempertegas dari apa namanya? Materi mail merger kemarin. Nah, coba nanti rekamannya segera saya upload di YouTube dan nanti bahan untuk sertifikatnya bisa saya kirimkan ke di YouTube juga, gitu ya. Contohnya, contoh jadinya seperti apa. Itu baik, kalau tidak ada pertanyaan, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.